Untuk diskusi kali ini saya mulai aja sebagai moderator. Untuk teknik silakan boleh untuk mulai share screen dan kelompok yang lain boleh mengajukan pertanyaan bila ada yang tidak mengerti dan silakan dimulai. Udah muncul belum? Udah muncul, Mbak? Udah. Mau lihat? Oh iya. Oke. Udah mulai sekarang ya? Ya, siap, boleh dimulai. Bentar aku. Oke, udah muncul ya? Lihat. Udah. Siap, udah muncul. Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif. Introduction-nya, anggota dari kelompok kami adalah pertama Teh Desi Oktaviani, kemudian Teh Neng Anjani, kemudian saya sendiri Hikmi Nuranisa, Teh Nina Yuniawati, dan Teh Rika Ramada. Pertama, akan menjelaskan tentang konsep pembelajaran paradigma baru dan asesmen yang efektif, yang mana konsep pembelajaran paradigma baru itu berpusat pada peserta didik. Jadi, guru itu sebagai pengarah saja, dan kegiatan intinya itu harus dilakukan oleh peserta didik, yang mana agar peserta didik tersebut bisa menumbuhkan rasa tanggung jawabnya, atau kemudian bisa berpikir kritis dan bisa mandiri. Kemudian yang kedua itu pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi. Nah, pada penguatan kompetensi ini maksudnya adalah untuk meningkatkan kompetensi siswa dengan mengasah pengetahuan dan keterampilan siswa tersebut. Kemudian yang ketiga, pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang berinteraksi antara pengajar dengan siswa. Nah, di sini maksudnya kenapa pada paradigma baru ini menerapkan untuk lebih mengutamakan pengarahan pada pendidikan karakter, karena sesuai dengan Pancasila, nilai-nilai Pancasila yang telah terkandung dalam Pancasilanya itu sendiri, agar peserta didik mampu berinteraksi dengan pengajar lebih baik dan lebih mengutamakan attitude-nya masing-masing. Kemudian yang kedua, asesmen yang efektif. Nah, pertama, laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik harus bersifat sederhana dan informatif. Jadi tidak boleh memperibet asesmennya itu sendiri. Yang kedua, keterkaitan antara tujuan pembelajaran. Jadi, asesmen dan tujuan pembelajaran itu harus berkaitan untuk harus berkaitan, yang mana agar capaian pembelajaran yang diperoleh siswa nanti tercapai. Kemudian asesmen dirancang secara adil, valid, dan dapat dipercaya. Kemudian meliputi berbagai bentuk tugas, instrumen, dan teknik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditargetkan. Selanjutnya akan dibahas oleh Teh Nina Yuniawati. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu ada perencanaan pembelajaran paradigma baru dan asesmen pembelajaran dirancang sesuai dengan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini, sesuai kebutuhan belajar, serta serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan yang beragam sehingga menjadi pembelajaran yang menyenangkan. Lalu ada pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas menjadi pembelajar sepanjang hayat. Lalu ada proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik.
Lalu ada pembelajaran yang relevan, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan masyarakat sebagai mitra. Lalu yang selanjutnya itu ada pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Lalu bagaimana pembelajaran paradigma baru dan asesmen yang efektif untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditentukan, yaitu pembelajaran paradigma baru dan asesmen yang efektif untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditentukan bisa dengan cara guru merencanakan, melaksanakan, dan mengolah hasil asesmen dengan membuat tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran di awal tahun ajaran baru. Lalu dalam pelaksanaannya guru mengajar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Di akhir pembelajaran dilaksanakan penilaian tertulis, lalu nilai-nilai tersebut dikumpulkan, diolah, dan di akhir semester dievaluasi apakah peserta didik tersebut dapat mencapai capaian pembelajaran atau tidak. Oke, sudah selesai dari saya. Sudah selesai presentasinya? Lanjut Teh Desi. Oh, siap. Oke, selanjutnya bagaimana pembelajaran paradigma baru dan asesmen yang efektif untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditentukan. Itu jadi pada dasarnya asesmen memiliki fungsi sebagai media untuk memantau dan memonitor dengan tujuan dapat memahami kemampuan dan posisi siswa berdasarkan rentan waktu pembelajaran. Jadi bukan berdasarkan seberapa tinggi nilai yang bisa dicapai siswa, akan tetapi sudah sejauh mana perkembangan yang sudah dilalui siswa jika dibandingkan dengan kemampuan awalnya. Oleh karena itu, pembelajaran paradigma baru dan asesmen yang efektif untuk mencapai CP yang telah ditentukan bisa dengan cara guru merencanakan, melaksanakan, dan mengelola hasil asesmen dengan membuat tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran di awal tahun ajaran baru. Lalu dalam pelaksanaannya, guru mengajar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Di akhir pembelajaran, dilaksanakan penilaian tertulis, lalu nilai-nilai tersebut dikumpulkan, diolah, dan di akhir semester dievaluasi apakah peserta didik tersebut dapat mencapai capaian pembelajaran atau tidak. Selanjutnya tantangan yang mungkin muncul dalam merencanakan pembelajaran dan asesmen paradigma baru. Yang pertama adalah menentukan kurikulum. Nah, untuk menentukan kurikulum, strateginya identifikasi kebutuhan, meninjau sumber daya yang tersedia. Tantangan yang kedua, kesulitan memilih metode. Strateginya, identifikasi materi dan identifikasi peserta didik. Untuk lebih jelasnya akan dilanjutkan oleh Teh Anjani. Ya, untuk tantangan yang ketiga, yaitu materi yang digunakan masih terpaku pada teoritis. Nah, di sini strateginya yaitu menerapkan pembelajaran secara langsung, misalnya seperti mengadakan kegiatan praktikum. Dan strategi yang kedua yaitu menggunakan metode pembelajaran yang beragam, misalnya seperti demonstrasi, diskusi kelompok, menggunakan metode PBL dan PJBL. Dan tantangan yang keempat yaitu guru kesulitan menyusun asesmen yang sesuai dengan pembelajaran. Strateginya yaitu mengikuti diklat online atau offline, dan yang kedua menyesuaikan dengan indikator permasalahan dan penyusunannya. Ya, maksudnya menyesuaikan indikator agar tidak terdapat masalah dalam penyusunannya. Ya, saya rasa itu saja untuk tantangan dan strategi dari. Oke, terima kasih atas
presentasinya dari kelompok kami. Selanjutnya, lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan. Boleh siapa yang mau bertanya? Oke, mungkin saya percepat saja karena sudah waktunya sudah habis ya, gitu 7 menit untuk diskusi dan tanya jawab. Jadi saya Oh iya, langsung kita lanjut. pindah saja lanjut ke kelompok yang kedua ya. Kalau ada yang Oh, boleh, ditanyakan boleh. nanti di akhir saja kita diskusikan kembali. Oke. Untuk kelompok 2 siapa yang akan memulai? Oke, kelompok yang selanjutnya adalah kelompok kami, anggotakan Asri Wahyudini, dia Rahma, kemudian Mira, dan juga Yudhina. Untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Teh Dia. Silakan kepada Teh Dia dipersilakan untuk dijelaskan. Oke, sebelumnya terima kasih banyak untuk waktunya dan kesempatannya. Apakah teman-teman bisa suaranya bisa dengar dengan jelas suara saya? Siap, sudah terdengar jelas. Di sini ada apa? Iya, makanya. Coba dulu. Nggak ada ya? Ada suaranya, Mbak Dia. Nggak ada, Badi, nggak ada suaranya. Coba sini. Boleh numpang aja kira. Ganti. Oke, teman-teman bisa dengar suara saya dengan jelas? Siap, sudah jelas. Oke, jadi untuk yang pertama, bagaimana konsep pembelajaran paradigma baru dalam asesmen yang efektif? Nah, menurut kelompok kita atau kelompok saya, paradigma baru bukan model yang linear, namun siklus yang berkesinambungan. Nah, dalam pembelajaran paradigma baru itu mempunyai 3 komponen yang penting. Yang pertama ada pemetaan standar kompetensi, kemudian ada yang kedua merdeka belajar, dan yang ketiga asesmen kompetensi. Kemudian bagaimana semestinya guru merencanakan pembelajaran paradigma baru dan asesmen yang efektif untuk mengukur capaian pembelajaran peserta didik. Nah, ini bisa kita lakukan dengan cara yang pertama, pembelajaran harus memenuhi keragaman potensi, kebutuhan perkembangan, dan tahapan belajar serta kepentingan peserta didik. Kemudian yang kedua juga harus ada asesmen formatif atau juga sumatif. Nah, 2 komponen ini saling melengkapi. Itu saja untuk presentasi dari saya. Terima kasih. Selanjutnya. Baik, untuk yang ketiga yaitu bagaimana pembelajaran paradigma baru dan asesmen yang efektif untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditentukan. Jadi untuk bagaimana cara asesmen itu efektif, itu kita membuat sebuah perencanaan pembelajaran. Jadi dari perencanaan pembelajaran kita bisa membuat sebuah asesmennya akan seperti apa. Jadi satu alur dengan tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan. Gitu. Jadi untuk menuju ke capaian pembelajarannya, kita harus menentukan tujuannya terlebih dahulu, kemudian asesmennya akan seperti apa, jadi kita bisa menentukannya sendiri. Dan asesmen bisa dilakukan pada saat pembelajaran itu berlangsung, ataupun di akhir pertemuan pada materi, ataupun di akhir semester. Sekian. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang tantangan yang dihadapi dalam merencanakan pembelajaran paradigma baru.
Oke, saya ulangi. Saya akan memaparkan tantangan yang muncul dalam merencanakan perencanaan pembelajaran paradigma baru. Yang pertama, sarana dan prasarana pendidikan yang belum merata dan memadai. Kemudian yang kedua, minimnya informasi terkait pembelajaran paradigma baru. Kemudian yang ketiga, kesiapan stakeholder terkait perubahan yang dilakukan yang mempengaruhi dengan kemampuan guru dalam pembelajaran paradigma baru. Kemudian yang keempat, tantangan yang dihadapinya adalah yaitu tidak mudah merubah mindset dan kebiasaan cara mengajar paradigma lama yang berorientasi pada penguasaan materi, ujian-ujian, itu menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa. Dan strategi yang digunakan untuk menghadapi tantangan tersebut yaitu harus mengadakan pelatihan yang insentif bagi pendidik terkait penerapan paradigma baru dan membuka diri terhadap perkembangan ilmu baru. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Jika ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas. Baik, ada waktu 1 menit untuk tanya jawab. Ada yang ingin ditanyakan atau sudah saja? Kita lanjut ke peserta selanjutnya. Kelompok maksud saya, mohon. Lanjut aja. Oke, baik. Lanjut ke kelompok terakhir, yaitu kelompok Justina. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Singkat waktu dari kelompok kami sebentar. Ibu Resti, tadi saya sudah ngirim PowerPoint-nya. Di share screen-nya lewat saya apa Ibu? Lewat Bu Justina saja. Tunggu sebentar. Sudah ada? Ada. Yang pertama akan dijelaskan oleh Ibu Rohimatul. Ya. Ibu Rohimatul, suara saya? Recording in progress. Ibu Rohimatul, halo? Halo Ibu Rohimatul, halo? Iya. Iya, boleh dimulai ya Bu ya. Oh, baik. Share screen-nya nggak mungkin. Udah. Kalau suara saya sudah terdengar, Bu. Coba tadi dikatakan. Aku stop dulu ya. Apa suara saya sudah jelas? Oh, sudah. Mempersingkat waktu karena masing-masing kelompok sudah punya PowerPoint-nya, boleh dijelaskan saja langsung ya, tidak perlu memunculkan PowerPoint-nya mungkin. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan berbicara mengenai konsep paradigma baru dan asesmen yang efektif. Konsep paradigma baru ini memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang pertama, yang berpusat pada peserta didik. Kemudian yang kedua itu, pembelajaran paradigma baru ini memberi keleluasan bagi pendidik untuk merumuskan pembelajaran atau rancangan dan asesmen sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik.
Kemudian konsep paradigma baru ini yang ketiga yaitu pada pembelajaran paradigma baru, profil belajar Pancasila berperan menjadi penuntun arah yang memandu segala kebijakan dan pembaharuan dalam sistem pendidikan Indonesia. Jadi konsep paradigma baru ini ada 3 poin yaitu yang berpusat pada pendidik, kemudian pendidik dengan merdeka merumuskan rancangan adanya profil pelajar Pancasila. Kemudian asesmen yang efektif ini terdiri dari asesmen formatif, kemudian saya akan melanjutkan penjelasan mengenai nomor 3, yaitu bagaimana semestinya guru merencanakan pembelajaran paradigma baru dan asesmen yang efektif untuk mengukur capaian belajar peserta didik. Dalam menciptakan pembelajaran paradigma baru yang terdiferensiasi dan berfokus pada peserta didik, satuan pendidikan, khususnya tenaga pendidik atau guru melaksanakan tahapan-tahapan perencanaan pembelajaran dan asesmen yang efektif sebagai berikut. Yaitu yang pertama adalah menganalisis capaian pembelajaran atau CP untuk menyusun tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Di dalam tahap ini, capaian pembelajaran memuat sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi dengan menyesuaikan tahap perkembangan peserta didik mengenai pemetaan capaian pembelajaran yang dibagi dalam fase usia. Lalu selanjutnya yang kedua yaitu perencanaan dan pelaksanaan asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik ini bertujuan untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan peserta didik yang hasilnya digunakan pendidik sebagai rujukan dalam merencanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Lalu selanjutnya itu yang ketiga adalah mengembangkan modul ajar. Di dalam pengembangan modul ajar ini bertujuan untuk mengembangkan perangkat ajar yang memandu pendidik melaksanakan pembelajaran. Modul ajar yang dikembangkan harus bersifat esensial, menarik, bermakna, dan menantang, dan juga relevan dan kontekstual, serta berkesinambungan. Lalu selanjutnya yaitu penyesuaian, yang keempat itu penyesuaian pembelajaran dengan tahap capaian dan karakteristik peserta didik. Dalam tahap ini pembelajaran paradigma baru berpusat pada peserta didik. Karena itu pembelajaran ini disesuaikan dengan tahapan pencapaian dan karakteristik peserta didik. Dan para pendidik menyesuaikan proses pembelajaran, menyesuaikan produk hasil belajar, dan mengkondisikan lingkungan belajar. Lalu selanjutnya yang kelima, yaitu mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengolahan asesmen formatif dan sumatif. Dalam merencanakan dan melaksanakan asesmen ini terdapat 5 prinsip asesmen yang hendaknya diperhatikan, yaitu prinsip pertama adalah asesmen sebagai bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, dan menyediakan informasi yang holistik sebagai umpan balik. Lalu yang kedua adalah asesmen dirancang dan dilakukan sebagai sesuai dengan fungsi asesmen dengan keleluasaan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen. Yang ketiga, asesmen dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya. Yang keempat, laporan kemajuan belajar dan perencanaan peserta didik bersifat sederhana dan informatif. Terakhir, hasil asesmen digunakan oleh peserta didik, tenaga pendidikan, dan tua. Lalu tahap yang keenam yaitu pelaporan kemajuan belajar. Bentuk pelaporan hasil belajar yang efektif yaitu meliputi pelaporan yang melibatkan orang tua dan peserta didik. Lalu selanjutnya tahap terakhir yaitu evaluasi pembelajaran dan asesmen. Di tahap ini pembelajaran dan asesmen yang sudah dilaksanakan selanjutnya dievaluasi. Pendidik melakukan refleksi pembelajaran dan asesmen pada masing-masing modul ajar. Setelah itu pendidik mengidentifikasi apa saja yang sudah berhasil dan apa saja yang perlu diperbaiki. Dan dengan mengidentifikasi hal tersebut, maka modul ajar dapat disempurnakan kembali. Seperti itu mengenai bagaimana merencanakan paradigma baru dan asesmen yang efektif untuk mengukur capaian belajar peserta didik dari saya. Sekian. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tantangan yang mungkin muncul dalam merencanakan pembelajaran dan asesmen paradigma baru. Nah, dalam merencanakan pembelajaran yang harus dicapai oleh siswa, salah satunya itu tantangan yang mengharapkan siswa bisa
menerima seluruh materi. Di sini guru sebagai yang memberikan materi mungkin dihadapkan dengan beberapa karakter siswa yang berbeda-beda. Nah, di sini merujuk ke model ajar atau modul ajar yang bisa digunakan guru untuk dikembangkan lebih lanjut supaya karakteristik anak yang berada di kelas dengan salah satunya yang berbeda dari satu dengan yang lainnya bisa tetap menerima materi secara menyeluruh. Lalu bagaimana dengan pemberian asesmen yang dilakukan guru? Nah, mungkin di tahap ini guru bisa dihadapkan pada bagaimana respon siswa selama proses kegiatan berlangsung. Dari sini guru dapat melakukan praevaluasi untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan siswa sebelum memberikan materi. Lalu selanjutnya guru dapat memantau siswa selama mengikuti kegiatan belajar. Di sini guru juga dapat melakukan asesmen sumatif yang akan membantu guru dalam menganalisis pemahaman siswa selama pembelajaran. Dari saya cukup sekian, lalu dilanjut oleh Bu Resti. Ya, baik. Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai strategi ketika seorang guru dihadapkan dengan tantangan kala akan merencanakan sebuah pembelajaran dengan paradigma baru dan asesmennya. Nah, di sini ada beberapa strategi yang bisa dilakukan oleh seorang guru dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Yang pertama itu mengidentifikasi terlebih dahulu tentang materi yang akan disampaikan. Mengapa hal ini perlu? Karena ketika suatu materi akan disampaikan, kita harus mengetahui dahulu apakah materi tersebut akan sampai kepada siswa tersebut, apakah siswa akan mudah menerima tentang materi yang akan kita sampaikan nantinya. Kemudian yang kedua itu mengidentifikasi karakteristik siswa. Nah, dengan mengidentifikasi tentang karakteristik siswa, hal ini juga berkaitan dengan poin yang ketiga, yakni dalam memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Nah, ketika seorang guru akan memilih metode pembelajaran apa yang akan dilakukan dalam proses pembelajarannya, metode yang digunakan itu harus sesuai dengan karakteristik siswa. Karena jika metode pembelajaran itu tidak sesuai dengan karakteristik siswa, ditakutkan proses pembelajaran itu tidak akan berjalan dengan efektif. Yang nantinya tujuan pembelajaran yang telah dirancang atau telah yang telah disusun oleh seorang guru itu tidak tercapai. Kemudian jika seorang guru merasa kesulitan untuk mengintegrasikan sebuah teknologi dalam proses pembelajaran, guru tersebut dapat mengikuti pelatihan atau workshop tentang penggunaan teknologi dalam pembelajarannya. Ketika seorang guru telah mengikuti sebuah pelatihan, misalnya pelatihan tentang bagaimana menggunakan sebuah platform pada pembelajaran reading, nah, jadi ketika guru tersebut akan mengintegrasikan sebuah teknologi atau yang lebih detail, yang lebih jelasnya itu tentang sebuah platform pembelajaran, nah, maka si guru itu akan lebih mudah dalam mengaplikasikan platform tersebut. Kemudian yang terakhir, menggunakan jenis evaluasi dengan jenis-jenis yang lebih beragam. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah memberikan hasil diskusinya. Karena sekarang masih banyak waktu, jika ada yang ingin ditanyakan, baik itu dari kelompok 1, 2, maupun 3, dipersilakan. Mau tanya boleh? Sangat diperbolehkan. Mau nanya ke kelompok mana? Saya tuh kelompok 4 ya? Ya, 3. Enggak, mau nanya ke kelompok mana kan? Ke kelompok 4 bukan sih? Iya.
Oke. Kan dari tadi itu pernyataannya itu adalah ada beberapa strategi untuk ada beberapa strategi untuk menyelesaikan tantangannya. Nah, bagaimana jika strategi-strategi yang telah ditulis itu tidak sesuai dengan atau tidak mempan dengan peserta didiknya? Terima kasih. Sebentar, untuk kelompok 4 itu maksudnya kelompok yang terakhir tadi presentasi kah? Nanyanya yang ke kelompok, bukannya tadi tuh kelompok 3, nanya ke kelompok 4 gitu ya? Kelompok 4-nya di kelompok tetes sih. Oh, ke kelompok kami berarti. Oke, mohon maaf, kurang fokus. Oke, boleh diulang pertanyaannya? Ya, kan ada ada beberapa strategi untuk menyelesaikan tantangan-tantangan yang akan dihadapi. Namun, bagaimana jika strategi yang telah dirancang itu tidak sesuai dan tidak mempan terhadap peserta didiknya? Apa yang harus dilakukan? Oke, terima kasih banyak untuk pertanyaan dari kelompok 5. Saya perwakilan dari kelompok pertanyaan tersebut semoga memuaskan. Jadi, ketika strategi yang sudah dilakukan itu tidak sesuai dengan yang ada di lapangan, artinya guru itu kurang persiapan, baik persiapan dirinya sendiri ataupun persiapan dari segi pembelajarannya, seperti RPP-nya, strategi metodenya, tempatnya, kemudian kurangnya observasi tentang peserta didik, kurangnya mendalami apa yang harus digali dari peserta didik itu. Sehingga di sini perlu evaluasi baik dari diri sendiri ataupun dari lingkungan yang ada. Itu. Bagaimana? Cukup memuaskan untuk kelompok 5? Oke, siap udah. Oke, terima kasih. Terima kasih jawabannya Mbak Dia. Sama-sama. Oke, Mbak Dia, apakah ingin ditanyakan juga ada emoticon raise your hand tadi? Oke, pertanyaan dari kelompok 4 untuk kelompok 3 ya. Karena di awal sudah dijelaskan tentang pembelajaran paradigma baru dan asesmen yang efektif. Pertanyaannya adalah, adakah contoh asesmen efektif yang sudah diterapkan di sekolah di sekitar lingkungan Anda? Itu saja. Apakah ada atau tidak gitu? Boleh diulang. Adakah contoh asesmen efektif yang sudah diterapkan di sekolah di sekitar lingkungan Anda? Jadi ada banyak sekolah pasti kan di lingkungan Anda. Nah, apakah sudah ada yang menerapkan asesmen yang efektif atau belum gitu? Ya, saya coba menjawab pertanyaan dari tadi ya. Untuk terkait asesmen, apakah ada asesmen yang sudah terimplementasikan ya Mbak ya? Jawabannya ya, ada Mbak. Ada, oh berarti alhamdulillah ya, berarti guru dan sekolah tersebut sudah sedikit lebih maju dari sekolah-sekolah yang lainnya. Oke, terima kasih banyak. Ya, terima kasih Mbak Dia untuk pertanyaannya dan juga jawabannya. Ada lagi yang ditanyakan dari kelompok ke-5? Udah ya? Ada yang menanyakan lagi dari kelompok 3 ya? Yang belum memberikan pertanyaan. Halo, Bu Astrid. Ya. Ke kelompok berapa? Oke, baik. Ini mungkin hanya sedikit yang ingin saya tanyakan ke kelompok 3. Sebelumnya kan ada tahapan di mana guru bisa
Oh, kelompok 4. Maaf. Yang saya ingin tanyakan ke kelompok 4 itu tadi ada dijelaskan bahwa guru juga bisa mengembangkan modul atau media ajar ya. Kalau misalkan kita kaitkan dengan pendidikan yang sekarang, kira-kira media ajar apa sih yang menurut Ibu semua yang mungkin sangat interaktif digunakan di pembelajaran saat ini? Seperti itu. Terima kasih. Baik, berarti tadi ada kata ibu semua, maksudnya apakah setiap kelompok boleh memberikan jawabannya atau ditujukan untuk kelompok 4 atau 5 saja? 5 yang Saya kan kelompok 5 ya, jadi tadi saya mengajukan pertanyaan ke kelompok 4 ya mungkin perwakilannya boleh sih ya sebagai siap. perwakilan. Baik. Ya. Izin menjawab dari mewakili kelompok 4. Kalau untuk media ajar yang dirasakan akan sangat efektif dan membantu pembelajaran siswa, mungkin bisa dengan berbasis teknologi atau bisa game ataupun kuis yang menggunakan teknologi gitu. Jadi karena zaman sekarang kan anak-anak memang sudah sangat dekat sekali dengan teknologi. Jadi mulai dari siswa menengah pertama itu misalkan bisa dikenalkan dengan adanya permainan yang berbasis bahasa Inggris, di sini kontekskan bahasa Inggris, itu yang bisa mereka akses ataupun mereka mainkan untuk bisa belajar bahasa Inggris. Jadi konteksnya masih dalam games, tapi itu kan bisa menjadikan kebiasaan mereka untuk belajar bahasa Inggris meskipun melalui dari permainan game tersebut. Mungkin itu salah satunya. Sudah cukup untuk jawabannya, Ibu Justina? Oh, keluar. Siap. Oke, iya. Terima kasih Bu Asri jawabannya sudah memuaskan. Terima kasih. Baik, ada lagi yang ingin bertanya atau kita sudahi saja untuk sesi diskusi ini? Sudah cukup jelas insya Allah. Karena tadi sudah ada presentasi, kemudian ada sesi tanya jawab juga. Saya sebagai moderator tutup pertemuan atau diskusi kita hari ini. Terima kasih untuk partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yuk.